Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Gimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi dulu. Novi Hadir. Iken Hadir. Nikita Hadir. Benda Hadir. Eva Hadir. Dina Hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, udah ada yang tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Perbedaan puisi, prosa, dan drama. Oke, ini kalau udah tahu berarti Ibu mau tanya nih. Kan pada pembelajaran sebelumnya kan Ibu udah menerangkan tentang puisi nih. Nah, ini apa sih perbedaan puisi dengan karya sastra lain seperti novel ataupun cerpen? Ada yang bisa jawab? Puisi itu pendek Bu. Puisi pendek. Iya, Oke. beda dengan yang Yang lain. lain? Ada yang bisa jawab? Puisi bahasanya berupa kata. Oke, baik, langsung saja kita masuk materi aja. Untuk perbedaan puisi, prosa, dan drama. Nah, ini adalah contoh puisi. Bentar, Ibu bukakan dulu. Saya akan membacakan puisi karya Sapardi Djoko Damono berjudul Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung mungil takut dan menyanyi kecil buatmu. Aku pun sudah selesai. Tinggal mengenakan sepatu dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku padamu dalam kerja yang sederhana. Bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata yang sukar, dan tanganku terlalu kurus untuk mengacu terkepal. Selalu kujumpai kau di wajah-wajah anak-anak sekolah, di mata para perempuan yang sabar, di telapak tangan yang membantu para pekerja jalanan. Kami telah bersahabat dengan kenyataan untuk diam-diam mencintai. Pada suatu hari, tentu kukerjakan sesuatu agar tak sia-sia kau melahirkanku. Seekor ayam jantan menegak. Ya, itu tadi contoh puisi. Selanjutnya contoh drama. Kita lihat cuplikan-cuplikan aja ya.
prosanya yaitu hawa panas. Ini sekilas-sekilas aja ya. Untuk puisi. Jadi puisi merupakan salah satu karya sastra yang berisikan ekspresi atau curahan hati penulis. Sebagian besar puisi ditulis dengan melibatkan perasaan dan pemikiran oleh penulis. Nah, puisi ditulis menggunakan gaya bahasa yang indah. Dalam pementasan puisi, teks puisi dibaca dengan penuh perasaan dan dibaca dengan irama serta rima. Setiap bait dan laris dalam puisi berisikan kalimat yang indah serta memiliki makna yang mendalam. Selanjutnya, drama. Untuk pengertian drama sendiri adalah sebuah karya sastra yang pada awalnya berupa sebuah naskah. Nah, naskah drama ini berisi dialog antar tokoh dan petunjuk tingkah laku. Drama juga didefinisikan sebagai sebuah karya sastra yang harus dipentaskan. Naskah drama yang tidak dipentaskan disebut juga sebagai drama yang tidak utuh. Nah, oleh karena itu, agar drama menjadi sebuah karya sastra yang utuh harus dipentaskan di hadapan para penonton. Selanjutnya adalah unsur drama. Di sini terdapat 6 unsur drama. Yang pertama yaitu tokoh dan penokohan. Di bagian ini yaitu berisikan watak dan karakteristik pemain yang bermain drama. Umumnya dalam drama terdapat tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Yang selanjutnya yaitu latar. Pada bagian latar berisi tentang penggambaran tempat, situasi, dan waktu dalam drama. Dan yang selanjutnya yaitu alur. Alur yaitu susunan cerita dari awal drama sampai akhir drama. Dan yang keempat yaitu tema adalah ide pokok yang diangkat di dalam sebuah drama. Yang kelima, amanat, merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para penonton melalui cerita drama. Dan yang terakhir, dialog dan monolog. Yang selanjutnya yaitu struktur drama. Di sini ada 4 struktur drama. Yang pertama yaitu orientasi, yaitu bagian awal drama. Dan yang kedua, komplikasi, merupakan bagian cerita yang sudah mengalami konflik atau masalah yang ada di dalam cerita drama. Dan yang ketiga, resolusi, yaitu bagian akhir dalam sebuah pementasan drama. Dan yang terakhir yaitu koda, adalah akhir cerita drama yang dapat diambil amanatnya. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan drama. Nah, kaidah kebahasaan yang ada dalam naskah drama yaitu berupa dialog antar tokoh, ada juga monolog dari satu tokoh. Drama sebagian besar menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami dan juga banyak menggunakan kata kerja. Selain kata kerja, drama juga banyak menggunakan kata sifat untuk menggambarkan para tokoh atau pemain dalam suatu pementasan drama. Yang selanjutnya itu prosa. Prosa adalah salah satu karya sastra yang berisikan rangkaian kata, kalimat, dan paragraf tanpa terikat oleh irama ataupun rima. Prosa disajikan dalam bentuk narasi atau cerita. Dan prosa lebih bersifat bebas, tidak terikat oleh apapun. Dan juga bahasa yang ada pada prosa lebih bersifat santai dan sederhana, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi cerita yang ada pada prosa. Contoh prosa yaitu novel dan cerpen. Baik, itu saja materi. Selanjutnya Ibu akan beri kalian lembar kerja. Sebelum Ibu memberikan lembar kerja, mungkin kita ada sedikit penyegaran dulu ya, karena kelihatan kalian ini ngantuk-ngantuk gitu. Jadi Ibu beri ice breaking. Boleh berdiri? Berdiri. Nah, jadi katanya ada 2, yaitu ular dan ulat. Ular dan cacing. Ular dan cacing. Nah, kalau Ibu bilang ular, nanti kalian bilang panjang tapi tangannya gini. Kan kalau panjang gini, nanti kalian tangannya gini. Jadi ular panjang, terus cacing kecil gitu. Tapi itu nanti cepet ya. Jadi nanti kalau yang salah maju presentasi tugas. Jadi kalian harus fokus, oke? Coba latihan. Ular panjang. Ngomong. Panjang. Ular panjang.
Pendek. 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 Ular itu Panjang. cacing itu Pendek. ular itu Panjang. cacing itu Pendek. Oke, udah hafal kan? Jadi sekarang mulai ya. Siap-siap. Cacing itu Pendek. yuk mulai. Ular itu Panjang. kalian ini kan nggak salah, maju. Terus cacing itu Pendek. ular itu Panjang. cacing itu Pendek. cacing itu Pendek. ular itu Panjang. cacing itu. Pendek. Oke, udahlah, berarti kalian udah fokus ya. Oke. Nah, sekarang ibu bagikan lembar kerjanya dulu. Nanti kalian jawabnya ini. Nanti kalian jawabnya, jadi kalian mengerjakannya. Terus jawabannya itu berupa mind map. Jadi nanti dibuat mind map perbedaan puisi, prosa, sama drama. Ini tak bagi menjadi 4 kelompok. Udah, ibu beri waktu 15 menit dari sekarang, cukup apa enggak? Cukup? Oke. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung menanyakan langsung kepada ibu. Ibu mau tanya ini dihias enggak? Ya, jadi sekreatif mungkin kalian membuat mind map-nya itu. Mana, udah selesai apa belum? Tinggal semenit ini. Sudah, Bu. Sudah, oke. Itu kan ada 3 ya, jadi nah yang maju berarti ada 3. Yang pertama Niken, karena tadi salah. Terus yang kedua Novi, dan yang ketiga Venda. Bisa maju. Ayo langsung maju. Oke. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama ada puisi. Langsung aja dibaca. Mengekspresikan emosi, gagasan, dan pengalaman penyair. Yang kedua menggunakan bahasa kiasan bahasa kiasan konotatif dan indah. Yang terakhir ada terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lari dan bait. Yang kedua ada prosa, yaitu poin pertama menceritakan kisah atau menyampaikan informasi. Yang kedua ada menggunakan bahasa yang lugas dan langsung. Yang ketiga karangan bebas, tidak terikat oleh kaidah puisi. Dan yang terakhir ada naskah. Yang terakhir ada naskah drama, adalah bentuk prosa yang ditulis untuk pertunjukan teater. Kemudian ciri-ciri dan karakteristik drama. Ini mind map kelompok kami ya teman-teman. Wow, sangat kreatif ya. Jadi tepuk tangan dong. Nah, ciri-ciri dan karakteristik drama. Yang pertama dipentaskan di atas panggung. Yang kedua menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog. Kemudian memiliki 3 dimensi, yakni dimensi sastra, gerakan, dan ujaran. Selanjutnya memberi pengaruh emosional yang lebih kuat dibanding karya sastra lain. Dan yang terakhir, drama dapat diubah menjadi teks prosa, sementara teks prosa dapat diubah menjadi naskah drama. Baik, sudah sangat benar ya dan sangat kreatif. Silahkan duduk dan beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah maju. Oke, setelah mempelajari materi perbedaan puisi, prosa, dan drama, Ibu akan menyimpulkan. Jadi puisi adalah karya sastra
yang berupa karya tulis serta dapat dipentaskan. Puisi sendiri memiliki gaya bahasa yang indah, penuh dengan majas, serta terikat dengan ekspresi dan perasaan penulis yang penuh makna. Sedangkan prosa adalah sebuah karya sastra berupa gabungan kalimat-kalimat dan paragraf yang bersifat naratif. Prosa tidak terikat oleh apapun, bersifat lebih bebas. Dan yang selanjutnya yaitu drama. Drama merupakan karya sastra yang berisikan dialog antar tokoh. Drama adalah karya sastra yang harus dipentaskan. Keberhasilan dalam suatu drama sangat ditentukan oleh tokoh atau pemain di dalam pementasan drama. Baik, itu saja. Oke, untuk lembar kerjanya bisa dikumpulkan. Oke, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul pulang ya. Jadi sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.